Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hiduplah seorang kakek tua bernama Kakek Ahmad. Ia adalah seorang pria sederhana yang telah melalui berbagai fase kehidupan. Sejak muda, ia telah merasakan kerasnya hidup, kehilangan orang-orang terkasih, dan menghadapi berbagai tantangan. Namun, semua itu tidak membuatnya menjadi orang yang pahit atau putus asa. Sebaliknya, ia tumbuh menjadi sosok yang penyabar, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Kakek Ahmad tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumahnya terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Meskipun sederhana, rumah itu selalu tampak bersih dan rapi. Halaman rumahnya dipenuhi dengan tanaman obat dan bunga-bunga yang tumbuh subur. Ia senang berkebun dan merawat tanaman karena baginya alam adalah sahabat yang setia. Setiap pagi kakek Ahmad bangun sebelum matahari terbit. Ia duduk di beranda rumahnya, menikmati udara segar sambil menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat kesayangannya. Burung-burung berkicau merdu menyambut datangnya hari baru. Setelah itu, ia pergi ke sawah, membantu para petani menanam dan merawat tanaman padi. Meskipun sudah tua, kakek Ahmad tetap aktif bekerja. Ia tidak pernah mengeluh dan selalu bersyukur atas setiap rezeki yang diberikan kepadanya. Di desa itu, kakek Ahmad dikenal sebagai orang yang baik hati. Ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Jika ada tetangga yang sakit, ia akan datang membawa ramuan obat tradisional buatannya. Jika ada keluarga yang kesulitan, ia akan memberikan bantuan sebisa mungkin, entah itu berupa makanan, tenaga, atau sekadar kata-kata penghiburan. Namun meskipun kakek Ahmad baik hati, hidupnya tidak selalu mudah. Ia tidak memiliki keluarga yang menemani hari-harinya. Istrinya telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan mereka tidak dikaruniai anak. Sejak kepergian istrinya, kakek Ahmad menjalani hidup seorang diri, tetapi ia tidak merasa kesepian. Ia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain dan berinteraksi dengan alam. Suatu hari ketika kakek Ahmad sedang berjalan di sawah, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di tengah rerumputan yang tinggi, ada seekor bebek kecil yang tampak lemah dan terluka. Bebek itu tampak gemetar, bulunya kotor, dan sayapnya terluka seolah-olah telah diserang oleh hewan lain. Hati kakek Ahmad tergerak melihat makhluk kecil yang tak berdaya itu. Ia berlutut dan perlahan mengulurkan tangannya. Bebek itu tampak ketakutan, tetapi tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri. Dengan hati-hati, kakek Ahmad mengangkatnya dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia segera membersihkan luka di sayap bebek itu dengan ramuan herbal yang biasa ia gunakan untuk menyembuhkan luka. Ia juga memberikan air dan sedikit makanan agar bebek itu mendapatkan energi kembali. Bebek itu tampak lemah, tetapi perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hari demi hari, kakek Ahmad merawat bebek kecil itu dengan penuh kasih sayang. Ia memberikan makanan terbaik yang ia miliki, memastikan bebek itu tetap hangat di malam hari, dan berbicara dengannya seolah-olah bebek itu bisa memahami perkataannya. Aku akan merawatmu sampai kau sembuh, jangan khawatir, kata kakek Ahmad sambil mengelus kepala bebek itu dengan lembut. Bebek itu mulai terbiasa dengan kehadiran kakek Ahmad. Ia tidak lagi takut dan bahkan mulai mengikuti kakek Ahmad kemanapun ia pergi. Jika kakek Ahmad duduk di beranda rumah, bebek itu akan duduk di dekat kakinya. Jika kakek Ahmad pergi ke kebun, bebek itu akan mengikutinya sambil mengeluarkan suara lembut. Hari demi hari berlalu, dan bebek itu semakin sehat. Bulunya yang sebelumnya kusut dan kotor kini tampak bersih dan berkilau. Luka di sayapnya telah sembuh, dan ia mulai belajar mengepakkan sayapnya kembali. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari bebek ini. Kakek Ahmad merasakan bahwa bebek ini bukanlah bebek biasa. Ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya, meskipun ia belum tahu apa itu. Suatu pagi, saat kakek Ahmad keluar dari rumahnya untuk memberi makan bebeknya, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak biasa. Di dalam kandang kecil yang ia buat untuk bebek itu, ada sebuah telur. Namun telur itu tidak seperti telur bebek biasa. Telur itu berwarna emas dan berkilauan seperti permata di bawah sinar matahari. Kakek Ahmad mengerutkan keningnya, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ia mengambil telur itu dengan hati-hati dan mengamatinya dari dekat. Benar saja, telur itu terasa lebih berat dari telur biasa dan memiliki warna keemasan yang menakjubkan. Apa ini? Gumam kakek Ahmad dengan bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan telur emas itu. Awalnya, ia berpikir mungkin ini hanya kebetulan atau keanehan alam, namun keesokan harinya bebek itu kembali bertelur, dan lagi-lagi telur yang dihasilkan berwarna emas.
Kakek Ahmad tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Ia tidak pernah mendengar atau melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Bebek biasa seharusnya bertelur dengan warna putih atau coklat muda, bukan emas yang berkilauan seperti ini. Awalnya kakek Ahmad ragu untuk mengambil telur-telur itu. Namun setelah beberapa hari, ia mencoba membawa satu telur ke kota terdekat untuk ditunjukkan kepada seorang pedagang emas. Saat pedagang itu melihat telur tersebut, matanya membesar karena terkejut. "Tuan, ini bukan telur biasa, ini emas murni," kata pedagang itu dengan kagum. Kakek Ahmad semakin bingung, bagaimana mungkin seekor bebek biasa bisa bertelur emas? Namun, ia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, antara takjub dan bingung. Sejak hari itu, setiap pagi, kakek Ahmad menemukan telur emas di kandang bebeknya. Ia menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri dan menjual sebagian lainnya untuk mendapatkan uang. Namun, ia tidak pernah menjadi serakah. Ia hanya menggunakan uang itu untuk memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Kehidupan kakek Ahmad mulai berubah. Dari seorang lelaki tua yang hidup dalam kesederhanaan, ia kini memiliki cukup uang untuk membeli makanan yang lebih baik, memperbaiki rumahnya, dan bahkan membantu tetangga-tetangganya yang sedang kesulitan. Namun semakin lama, semakin banyak orang di desa yang mulai penasaran dengan sumber kekayaannya yang tiba-tiba. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa orang mulai bertanya-tanya dari mana kakek Ahmad mendapatkan emasnya. Ada yang curiga, ada yang iri, dan ada pula yang ingin mengetahui rahasia di balik keajaiban ini. Tanpa disadari, kakek Ahmad kini berada di tengah pusaran misteri yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga akan menguji kebaikan hatinya di kemudian hari. Kehidupan kakek Ahmad yang tenang dan damai mulai berubah seiring dengan penemuan telur emas yang dihasilkan oleh bebek kecil yang ia rawat. Meski awalnya ia hanya menganggapnya sebagai keajaiban alam yang tak terjelaskan, semakin hari semakin banyak orang yang mulai memperhatikan hal tersebut. Berita tentang bebek bertelur emas itu dengan cepat tersebar ke seluruh desa, bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Beberapa orang yang awalnya hanya mendengar cerita mulai mendatangi rumah kakek Ahmad untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka berdiri di depan gerbang kecil rumahnya, memandang dengan takjub saat melihat bebek itu berlari-lari di halaman. Tampaknya tidak ada yang aneh. Namun, semua itu berubah begitu kakek Ahmad membuka pintu dan mengundang mereka untuk melihat telur emas yang dihasilkan bebek itu. "Benarkah itu telur emas?" tanya seorang pria yang tampak penasaran sambil mengamati telur berkilauan yang ada di tangan kakek Ahmad. "Ya, ini memang aneh," jawab kakek Ahmad dengan hati-hati. "Tapi aku tidak tahu apa yang menyebabkan bebek itu bertelur seperti ini. Aku hanya merawatnya dengan baik." Orang-orang yang hadir mulai saling berbisik. Mereka tampaknya tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Beberapa orang berpikir bahwa kakek Ahmad pasti sedang menyembunyikan sesuatu, atau bahkan mungkin ada kekuatan gaib yang bekerja di balik kejadian aneh ini. Ada pula yang merasa iri dan berharap bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari keajaiban ini. Salah seorang penduduk desa yang memiliki kedudukan cukup tinggi, seorang kepala dusun bernama Pak Jaya, datang untuk melihat telur emas itu. Pak Jaya terkenal sebagai orang yang ambisius dan selalu mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan. Begitu mendengar cerita tentang telur emas, ia segera memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. "Apakah kakek Ahmad akan memberiku sedikit dari telur-telur itu?" Pak Jaya bertanya dengan nada yang sopan, namun mengandung tekanan. "Aku bisa membantu memperkenalkan telur emas ini ke lebih banyak orang. Banyak orang yang akan datang membeli dan kau akan mendapatkan lebih banyak keuntungan." Kakek Ahmad meski merasa tidak nyaman mencoba tetap sabar. "Aku tidak ingin menjual bebekku atau telur-telurnya, Pak Jaya. Aku hanya ingin merawatnya dan tidak menyakiti siapapun." Namun Pak Jaya tidak menyerah. Ia mulai berulang kali datang ke rumah kakek Ahmad dengan alasan yang berbeda, seolah ingin memastikan apakah kakek Ahmad benar-benar tidak berniat menjual telur emas itu. Meskipun kakek Ahmad menolak dengan lembut, ia bisa merasakan tekanan yang semakin besar. "Begini kakek," Pak Jaya berkata suatu hari dengan lebih persuasif. "Bayangkan berapa banyak orang yang bisa dibantu dengan uang dari telur-telur itu. Kita bisa membangun fasilitas kesehatan untuk desa ini, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dan membantu orang-orang yang kesulitan. Semua itu hanya bisa tercapai jika kita memanfaatkan telur emas ini dengan bijak." Namun, meskipun alasan Pak Jaya terdengar rasional, kakek Ahmad tetap menolak.
Aku tidak ingin merusak hidupku atau hidup orang lain hanya karena keinginan untuk memiliki lebih banyak kekayaan, jawab kakek Ahmad dengan bijaksana. Namun, semakin lama, semakin banyak orang yang mulai mendatangi rumah kakek Ahmad. Beberapa datang dengan niat baik, menawarkan bantuan atau membeli telur emas, tetapi tidak sedikit juga yang datang dengan niat buruk. Beberapa orang bahkan mencoba membujuk kakek Ahmad dengan janji-janji manis, mengiming-imingi kekayaan dan kemakmuran yang bisa mereka raih jika bebek itu dijual atau dipamerkan kepada dunia. Terlalu banyaknya orang yang datang mulai mengganggu ketenangan kakek Ahmad. Setiap pagi, ia dibanjiri dengan kunjungan dari orang-orang yang penasaran. Beberapa dari mereka tidak sabar dan langsung mencoba mengambil telur emas itu tanpa izin. Kakek Ahmad merasa kewalahan dengan banyaknya permintaan yang datang tanpa henti. Tidak hanya itu, ada juga orang-orang yang mencoba mencuri bebek itu. Mereka datang diam-diam di malam hari, berharap bisa membawa bebek bertelur emas itu pergi tanpa diketahui orang lain. Namun kakek Ahmad tidak tinggal diam. Ia memasang beberapa penghalang di sekitar rumah dan bebeknya untuk melindungi dari ancaman tersebut. Sementara itu, kakek Ahmad mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia yang dulunya merasa damai dengan kehidupannya yang sederhana, kini mulai terbebani oleh tekanan luar. Ia merasa terjebak dalam dilema. Ia ingin tetap merawat bebek itu. Tetapi, di sisi lain, semakin banyak orang yang mencoba memanfaatkan keberadaan bebek itu untuk keuntungan pribadi. Bahkan beberapa orang mulai menyebarkan gosip buruk tentang kakek Ahmad, mengatakan bahwa ia menggunakan kekuatan gaib atau melakukan praktik-praktik yang tidak baik untuk mendapatkan telur emas itu. Beberapa dari mereka bahkan menuduh kakek Ahmad bersekutu dengan makhluk halus atau makhluk supernatural lainnya. Kakek Ahmad merasa sangat cemas dan bingung. Ia yang dulu dihormati dan dicintai oleh penduduk desa, kini mulai merasakan rasa curiga dan ketakutan dari orang-orang di sekitarnya. Semua yang ia inginkan adalah hidup damai dan merawat bebek itu, namun semakin banyak orang yang datang dengan berbagai maksud dan kepentingan. Di sisi lain, bebek kecil yang selama ini ia rawat tampak semakin gelisah. Meskipun sebelumnya bebek itu selalu tenang dan jinak, kini ia terlihat lebih cemas dan sering terbangun di malam hari, seolah merasa ada bahaya yang mengancam. Bebek itu sering terbang keluar dari kandang, seolah ingin melarikan diri dari kerumunan orang yang mengelilingi rumah kakek Ahmad. Kakek Ahmad semakin merasakan beban yang berat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia ingin melindungi bebek itu dari orang-orang yang hanya menginginkan keuntungan pribadi. Namun, di sisi lain, ia tidak ingin mengecewakan mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dengan semua tekanan ini, kakek Ahmad merasa semakin terisolasi. Ia tidak lagi tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menginginkan sesuatu darinya. Ketika banyak orang mulai datang dengan berbagai alasan, ia merasa semakin kesepian, meskipun dikelilingi oleh keramaian dan hiruk-pikuk orang-orang yang datang silih berganti. Semakin lama, tekanan untuk menjual bebek atau telur emas itu semakin besar. Banyak orang yang mulai memperlakukan kakek Ahmad dengan cara yang sangat berbeda. Ia yang dulu dihormati kini merasa seperti bagian dari dunia yang penuh dengan keserakahan dan kecemasan. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Keadaan di sekitar kakek Ahmad semakin memburuk. Desa yang sebelumnya damai kini dipenuhi oleh hiruk-pikuk orang-orang yang menginginkan telur emas dari bebek kecil yang ia rawat dengan penuh kasih. Berita tentang telur emas itu telah menyebar kemana-mana, dan berbagai pihak kini mulai mendesak kakek Ahmad untuk menyerahkan bebek itu atau menjualnya. Sementara itu, kakek Ahmad semakin tertekan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam yang dingin ketika bulan penuh bersinar di langit, kakek Ahmad terbangun dari tidurnya. Suara gemericik air yang jatuh dari genting dan angin malam yang dingin membuatnya terjaga. Namun, ada sesuatu yang lebih aneh dari suara itu. Suara langkah kaki yang halus terdengar di luar rumah. Kakek Ahmad perlahan membuka mata dan meraih tongkat kayunya. Ia mendengar suara bisikan yang datang dari luar jendela rumahnya. Ambil bebek itu, ambil telur emasnya. Suara itu berbisik, seolah datang dari kegelapan malam. Kakek Ahmad merasa ketakutan, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia berjalan perlahan menuju pintu dan membuka jendela. Di luar ia melihat bayangan samar dua orang yang sedang mendekati rumahnya dengan hati-hati. Mereka tampak mengenakan pakaian gelap dan bergerak dengan diam-diam. Kakek Ahmad merasa ada yang tidak beres. Ia segera menutup jendela dan berlari ke kandang bebek.
Saat sampai di kandang, ia terkejut melihat bebek kecil itu tampak gelisah. Bebek itu mengeluarkan suara gemuruh, terbang keluar dari kandangnya dan terbang ke udara, menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Kakek Ahmad tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa bebek itu dalam bahaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang semakin mendekat terdengar lagi. Dua orang yang tadi mengintai rumah kakek Ahmad kini masuk ke halaman dengan cepat. Mereka mengenakan masker dan tampak seperti orang-orang yang sudah terbiasa dengan tindakan pencurian. Kakek Ahmad mengenali mereka sebagai orang-orang yang sering datang ke rumahnya dengan niat buruk. "Kakek, serahkan bebek itu kepada kami." Salah satu dari mereka berteriak, "Kami sudah tahu semua tentang telur emas itu. Jangan membuat kami marah." Kakek Ahmad merasa ngeri. Ia tidak bisa membiarkan bebek itu jatuh ke tangan mereka. "Jangan sentuh bebekku," jawab kakek Ahmad dengan tegas meskipun suara tubuhnya sedikit gemetar karena ketakutan. Namun, kedua orang itu tidak mengindahkan peringatan kakek Ahmad. Mereka bergerak lebih cepat, mencoba meraih bebek yang terbang melayang. "Ambil bebek itu!" Mereka berteriak. "Bebek itu milik kami sekarang." Kakek Ahmad berlari mengejar mereka, berusaha untuk melindungi bebek kecil yang ia sayangi. Ia menahan salah satu dari mereka dengan tongkat kayunya. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil bebek ini. Aku merawatnya dan ini adalah hidupnya." Tiba-tiba salah satu dari mereka mendorong kakek Ahmad hingga jatuh ke tanah. Ia merasa tubuhnya kesakitan, tetapi tidak ada waktu untuk merasa lemah. Dalam sekejap, salah satu pencuri berhasil menangkap bebek dan membawanya ke arah hutan. Kakek Ahmad berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. "Jangan bawa dia pergi!" teriak kakek Ahmad, berusaha berdiri meski tubuhnya terasa lemah. Saat itu, ada sebuah cahaya terang yang tiba-tiba menyinari hutan. Cahaya itu sangat terang, hampir menyilaukan mata. Kakek Ahmad yang kebingungan menatap ke arah sumber cahaya itu. Ia melihat bebek yang sebelumnya ditangkap oleh pencuri terbang di udara, berkilau seperti bintang. Bebek itu terbang tinggi dan tubuhnya memancarkan cahaya emas yang begitu kuat, sehingga membuat kedua pencuri itu terjatuh ke tanah karena silau. Mereka menjerit, mencoba menutupi wajah mereka, tetapi cahaya itu semakin terang. Bebek itu berputar di udara, seolah-olah ingin menunjukkan kekuatan luar biasa yang ada padanya. Kakek Ahmad berdiri, terpesona oleh pemandangan yang terjadi di hadapannya. Bebek itu tidak hanya bertelur emas, tetapi kini ia memiliki kekuatan luar biasa yang tampaknya berasal dari dalam dirinya. Sesaat kemudian bebek itu terbang lebih tinggi dan cahaya yang mengelilinginya semakin besar. Bebek itu menyentuh tanah dengan lembut dan tiba-tiba cahaya itu lenyap begitu saja. Kedua pencuri yang tadi menginginkan bebek itu tergeletak di tanah tidak bisa bergerak. Mereka merasa lemah, seolah semua kekuatan mereka telah terhisap. Kakek Ahmad berlari menghampiri mereka, merasa cemas. "Apakah kalian baik-baik saja?" tanya kakek Ahmad, meskipun ia sudah mengetahui bahwa mereka bukanlah orang yang tulus. Tapi salah satu pencuri itu hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Kakek, kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Bebek itu bukan hanya telur emas, itu adalah sesuatu yang lebih besar. Kami datang untuk mengambilnya, tapi kau malah menolaknya." Kakek Ahmad bingung, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, bebek itu kembali ke dekatnya. Bebek itu terbang kembali, melayang rendah di samping kakek Ahmad, mengeluarkan suara lembut yang menenangkan. Bebek itu seperti memberi isyarat kepada kakek Ahmad bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam diri kakek Ahmad. Ia menyadari bahwa bebek itu bukan hanya makhluk yang bisa menghasilkan emas, tetapi juga makhluk yang membawa sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang sangat kuat dan penuh misteri. Bebek itu bukan milik siapapun. Itu adalah makhluk bebas yang memilih untuk tinggal dengan kakek Ahmad karena kasih sayangnya, bukan karena keuntungan atau kemakmuran. Kakek Ahmad tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan orang-orang yang tamak dan serakah terus mengancam kedamaian desa ini dan hidup bebek itu. Dalam hatinya ia merasa bahwa keajaiban yang diberikan kepadanya selama ini adalah ujian, ujian untuk melihat apakah ia bisa tetap bijaksana meskipun dihadapkan dengan godaan besar. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil bebek itu lagi," kata kakek Ahmad dengan suara yang lebih tegas, meskipun ada getaran ketakutan di dalam dirinya. "Aku akan melindunginya dan aku akan memastikan bahwa kalian tidak akan mengganggu kami lagi." Dengan kata-kata itu, kakek Ahmad merasa beban yang ia rasakan selama ini mulai menghilang. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar.
Bebek itu, meskipun istimewa, adalah bagian dari kehidupannya yang penuh kasih, dan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, kakek Ahmad duduk di beranda rumahnya, mencoba merenungkan segala yang telah terjadi. Hatinya masih berdebar, tetapi perasaan lega mulai merayap ke dalam dirinya. Bebek kecil yang selama ini ia rawat duduk di sampingnya, tenang dan damai, seolah-olah tahu bahwa bahaya telah berlalu. Dua pencuri yang mencoba mengambil bebek itu telah melarikan diri setelah mengalami kejadian aneh tadi malam. Mereka tidak berani lagi mendekati rumah kakek Ahmad, apalagi mencoba mengambil bebek itu. Entah karena rasa takut, atau karena mereka menyadari bahwa bebek itu bukan sekadar sumber kekayaan, tetapi memiliki sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Namun, kakek Ahmad tahu bahwa permasalahan ini belum selesai. Sejak berita tentang telur emas tersebar, kehidupan tenangnya telah berubah. Ia tidak lagi bisa hidup seperti dulu, di mana ia hanya menikmati pagi yang damai di sawah dan menghabiskan sore dengan membaca buku tua di rumahnya. Orang-orang masih berbisik tentangnya, masih ada yang menginginkan telur emas itu, meskipun beberapa dari mereka mulai sadar bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Keputusan besar suatu pagi, kakek Ahmad mengambil keputusan besar. Ia sadar bahwa selama bebek emas masih bersamanya, hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Ia tidak ingin hidupnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Dengan penuh kesedihan, ia berbicara kepada bebek kecil itu, "Aku sangat menyayangimu, nak, tapi aku tidak bisa membiarkan orang-orang terus mengejar kita. Aku ingin kau bebas seperti seharusnya." Bebek itu menatapnya dengan mata kecilnya yang cerdas, seolah mengerti apa yang dikatakan kakek Ahmad. Ia mengeluarkan suara lembut dan menggosokkan kepalanya ke tangan kakek Ahmad, sebagai tanda kasih sayang. Akhirnya kakek Ahmad membawa bebek itu ke sungai yang berada di pinggiran desa. Ia tahu bahwa di balik hutan di seberang sungai ada tempat yang tenang, jauh dari manusia yang tamak. Ia berharap bebek itu bisa hidup dengan damai di sana. Dengan berat hati ia melepaskan bebek itu ke tepi sungai. "Pergilah," katanya dengan suara gemetar, "hiduplah dengan bebas. Aku tidak ingin kau terus hidup dalam bahaya, karena orang-orang menginginkan telur emasmu." Bebek itu menatapnya sekali lagi, lalu perlahan masuk ke dalam air. Ia tidak langsung pergi, seolah masih ragu untuk meninggalkan kakek Ahmad. Namun setelah beberapa saat, ia mengepakkan sayapnya dan mulai berenang menjauh. Kakek Ahmad menatapnya hingga bebek itu menghilang di balik pepohonan di seberang sungai. Air matanya jatuh, tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Ia lebih memilih kehilangan harta yang luar biasa itu daripada kehilangan kedamaian dalam hidupnya. Kehidupan kembali tenang, hari-hari berlalu dan kehidupan di desa perlahan kembali normal. Orang-orang yang sebelumnya berbondong-bondong datang ke rumah kakek Ahmad, mulai kehilangan minat setelah mereka tahu bahwa bebek itu telah pergi. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai sumber kekayaan, dan perlahan kehebohan itu menghilang. Pak Jaya, kepala desa yang sebelumnya sangat berambisi untuk mengambil keuntungan dari telur emas, datang menemui kakek Ahmad suatu hari. Dengan wajah yang penuh penyesalan, ia berkata, "Aku salah, kek. Aku terlalu serakah. Aku hanya berpikir tentang keuntungan dan bukan tentang bagaimana perasaanmu." Kakek Ahmad tersenyum lembut. "Keserakahan adalah bagian dari manusia, nak. Yang penting adalah kita belajar dari kesalahan kita." Pak Jaya mengangguk. Sejak kejadian itu, ia berubah menjadi pemimpin yang lebih bijak. Ia tidak lagi hanya memikirkan keuntungan, tetapi mulai benar-benar peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, kakek Ahmad kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Ia bekerja di sawah, berbicara dengan tetangga, dan membantu mereka yang membutuhkan. Meskipun ia tidak lagi memiliki telur emas, ia merasa lebih damai daripada sebelumnya. Suatu hari ketika ia duduk di tepi sungai menikmati udara segar, ia mendengar suara familiar. Suara bebek kecil. Ia menoleh dan di seberang sungai ia melihat sekilas sosok bebeknya berdiri di antara pepohonan. Bebek itu menatapnya sebentar, lalu mengepakkan sayapnya dan menghilang ke dalam hutan. Kakek Ahmad tersenyum. Ia tahu bahwa bebek itu baik-baik saja dan itu sudah cukup baginya. Kisah tentang bebek emas menjadi legenda di desa itu. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka, tetapi bukan sebagai kisah tentang harta dan kekayaan, melainkan sebagai pelajaran tentang keserakahan dan kebijaksanaan.
Kakek Ahmad hidup dengan damai hingga usia lanjut, dikenal sebagai orang yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah menyesali keputusannya untuk melepaskan bebek emas, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta, tetapi tentang memiliki ketenangan hati dan hidup dalam kebaikan. Dan di suatu tempat, jauh di dalam hutan, bebek emas itu masih hidup. Mungkin ia masih bertelur emas, mungkin tidak. Tetapi yang pasti, ia hidup dengan bebas seperti seharusnya. Tamat.